warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih tetap semangat ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan perkuliahan fisika kesehatan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Bu, mau cek hadiran dulu ya. Sudah online semuanya ya? Hadir semua? Oke, sepertinya sudah hadir semua ya. Ibu harap tetap di posisinya supaya sinyalnya tidak terganggu. Oke, yaitu risiko kita dalam melakukan pembelajaran daring ya. Jadi sebelum kita masuk materi, Ibu mau memberikan satu pertanyaan. Kira-kira siapa yang pernah sakit? Nah, siapa yang pernah sakit, kemudian dirawat di rumah sakit dan dipakaikan infus? Ada yang pernah seperti itu? Ya, ada ya. Nah, kira-kira kenapa posisi infusnya itu lebih tinggi daripada tangan kita? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, silakan dicari tahu dulu sekitar 1-2 menit. Nah, kira-kira kenapa posisi infus itu harus lebih tinggi daripada tangan kita? Kenapa nggak sejajar saja atau kenapa nggak posisi infusnya itu di bawah dari tangan kita? Oke, sudah ada yang tahu jawabannya? Oke, ada yang menjawab kalau diletakkan lebih rendah nanti darahnya akan mengalir ke infus. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ada yang menjawab kalau seandainya posisinya itu sejajar nanti alirannya susah, aliran infusnya susah. Oke, kita simpan juga. Jadi sebenarnya apa jawabannya tepatnya? Bagaimana penjelasannya secara fisika? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti kalian akan bahas sama-sama ya. Oke, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian harus paham dulu mengenai konsep fluida ya. Waktu di SMA atau SMP kalian sudah pernah belajar tentang fluida ya kan. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu fluida? Ya, fluida adalah zat alir. Oke. Nah, di dalam fluida itu ada submaterinya tentang tekanan. Nah, materi tekanan itu yang nanti akan kita akan gunakan dalam menganalisis masalah-masalah fisika kesehatan ya. Nah, jadi kalian harus paham dulu tentang konsep fluida nantinya, kemudian baru bisa menyelesaikan masalah-masalah fisika yang berhubungan dengan materi ini ya. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami konsep fluida ya, konsep fluida baik itu fluida statis maupun dinamis. Yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi aplikasi dari tekanan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam dunia kesehatan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis masalah kesehatan dan menyelesaikan dengan menerapkan prinsip fisika. Yang terakhir, yang keempat adalah kalian dapat berpikir kritis menyelesaikan masalah-masalah fisika, khususnya masalah fisika kesehatan dengan menggunakan prinsip atau hukum fisika ya, khususnya tentang fluida ini. Jadi itulah capaian pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar menggunakan model PBL, model Problem Based Learning. Nah, di mana nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Di dalam kelompok tersebut kalian akan berdiskusi menyelesaikan masalah yang sudah Ibu sajikan di dalam daftar kerja mahasiswa. Nanti ada tahapan-tahapan PBL-nya di dalamnya. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkah tersebut, melakukan self study, boleh menggunakan referensi apapun yang relevan, boleh dari YouTube, boleh dari jurnal, dari buku dan sebagainya. Yang penting kalian dapat menerapkan prinsip fisika untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia kesehatan. Paham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Sekian pembukaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kalian masuk ke kelompok masing-masing, sebelum kita bagi zoomnya atau kalian nanti diskusi di WA,
Ibu akan bahas dulu sedikit materi kita pada hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang fluida. Nah, apa itu fluida? Seperti yang dijelaskan tadi, kata kawannya adalah fluida merupakan zat alir. Oke, benar sekali. Jadi zat alir itu merupakan zat yang sifatnya dapat dirubah bentuknya. Contohnya adalah zat cair dan zat gas. Nah, zat cair seperti yang kita ketahui, ketika kita masukkan contohnya air ke dalam gelas, maka akan mengikuti gelas, bentuknya akan mengikuti gelas, dan ketika kita masukkan ke dalam botol, maka akan mengikuti bentuk botol. Nah, berarti kita dapat mengetahui bahwa zat cair itu dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, ya, jadi dia mengikuti wadahnya. Kemudian zat gas, begitu juga dengan zat gas. Ketika masukkan ke dalam balon, dia akan mengikuti bentuk balon gitu. Kemudian ketika dalam tabung gas, ya mengikuti tabung gas. Nah, itu merupakan contoh dari fluida. Ini paham kira-kira konsep fluida? Paham ya? Nah, oke. Kemudian kita bahas tentang tekanan. Ketika kita memakai sepatu flat, ya kan? Nah, ketika kita menginjak di tanah yang agak lunak atau becek, ya itu bekasnya tidak terlalu dalam, ya kan? Nah, kemudian ketika kita menginjak tanah dengan hak sepatu yang lebih runcing, maka itu bekasnya akan lebih dalam. Ya apa tidak? Ya ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ada perbedaan tekanan. Kita lihat untuk sepatu yang kita pakai dengan hak yang lebih kecil. Jika tupinnya kecil, maka kedalaman dari bekasnya akan lebih dalam, sedangkan yang flat itu tidak terlalu dalam. Ini menunjukkan tekanan di hak yang kecil lebih besar dibandingkan dengan tekanan pada hak yang lebih besar. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan tersebut dipengaruhi oleh luas penampang, ya. Semakin besar luas penampang, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Sedangkan semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, apa saja yang mempengaruhi tekanan? Jadi tidak hanya luas penampang, tapi juga gaya, ya di sini. Maka tekanan dapat kita rumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Jadi tekanan satuannya adalah Newton per meter kuadrat, atau dapat kita tulis satuannya dengan Pascal, ya. Nah, ini konsep dari tekanan. Kira-kira paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, Ibu silakan. Mungkin jika ada pertanyaan dari masing-masing kelompok, ya tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Setelah kan paham tentang konsep tekanan, sekarang Ibu akan jelaskan lagi tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis, ya. Ingat saja hidro berarti tekanan pada zat cair. Perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ada suatu wadah yang berisi zat cair, kemudian di kedalaman tertentu kita ambil sebuah bidang dengan luas penampang A, ya. Kemudian pada kedalaman atau ketinggian sebesar H. Nah, kita akan menghitung berapa tekanan di titik tersebut. Nah, kemudian dikarenakan zat cair itu dipengaruhi oleh gravitasi pergerakannya dan tekanannya, berarti di sana ada pengaruh gravitasi sebesar G. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan hidrostatis atau pH itu dirumuskan dengan rho GH. Nah, apa itu rho? Rho itu adalah massa jenis zat cair, G-nya gravitasi, dan H adalah ketinggian atau kedalaman zat cair dari permukaan, ya, dari permukaan ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, paham kira-kira sampai sini? Oke. Nah, setelah kalian paham tentang hidrostatis, maka kita akan masuk ke hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini berbicara tentang tekanan yang terjadi pada zat cair dalam wadah yang tertutup, di mana si Pascal menyatakan bahwa
tekanan diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya adalah pada dongkrak hidrolik, ya. Pada dongkrak hidrolik di mana salah satu penampangnya itu lebih kecil, kemudian ada penampang yang satunya lagi lebih besar, atau cucian mobil hidrolik. Nah, pernah lihat ya kan? Itu jika kita gambarkan, ada salah satu sisinya berluas penampang sebesar A1, kemudian di sisi yang lain ada luas penampang sebesar A2, di mana luasnya penampangnya itu berbeda, satu kecil satu lebih besar. Ketika gaya kita berikan di luas penampang yang lebih kecil, maka gaya tersebut akan diteruskan ke segala arah sehingga sampai ke luas penampang yang kedua yang lebih besar, dan gaya tersebut dengan besar yang sama akan diteruskan ke atas sehingga dapat mengangkat suatu mobil. Paham ya kira-kira sampai sini? Oke. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari aplikasi dari hukum Pascal ini dan tekanan hidrostatis lainnya. Nah, salah satu contoh tekanan hidrostatis tadi kita sudah bahas di awal ya, tentang pemasangan impuls. Nah, jadi setelah Ibu jelaskan, kira-kira kalian mungkin sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, kenapa bisa seperti itu. Kenapa harus posisi impulsnya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tangan kita. Bisa ya? Oke, nanti silakan kerjakan tugas yang ada di lembar kerja mahasiswanya. Nah, lembar kerjanya berbentuk seperti ini. Di dalamnya akan ada petunjuknya yang sangat jelas. Kalian bisa mengikuti petunjuk tersebut. Oke, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Ibu akan memantau setiap 20 menit gimana pekerjaan kalian, dan sampai ketemu di Zoom lagi. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kita akan menilainya. Oke, silakan bekerja di kelompoknya mas. Baiklah, setelah Ibu lihat presentasi dari kelompoknya masing-masing tadi, semuanya terlihat sudah berusaha keras dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam lembar kerja mahasiswa. Please aplaus untuk kita semuanya. Semoga kedepannya kita lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas. Jadi semuanya bagus-bagus semua, punya kelebihan tersendiri ya. Ada yang presentasinya bagus sekali, ada yang media presentasinya juga sangat bagus, ada yang penyajian materi juga sangat bagus. Jadi semuanya sudah berusaha dengan baik. Ibu sangat senang sekali. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, untuk menjawab permasalahan tadi hampir sudah betul semuanya, hampir sudah tepat sekali ya. Ibu konfirmasi sekali lagi bahwa posisi impuls harus dipasang lebih tinggi daripada tangan kita supaya untuk mendapatkan ketinggian yang besar, hanya besar ya, supaya tekanan dihasilkan juga besar di dasar impuls. Dengan demikian aliran impuls akan masuk ke dalam tubuh kita. Jika posisinya sebaliknya, posisi impuls lebih rendah dibandingkan tangan kita, maka tekanannya kecil. Jadi malah sebaliknya, darah yang akan masuk ke dalam impuls. Nah, yang kedua, kesimpulannya adalah tekanan tadi merupakan suatu gaya yang diberikan pada satu luas penampang. Dan yang ketiga adalah tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair pada kedalaman tertentu. Nah, kemudian berdasarkan pengertian tersebut kita dapat merumuskan bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan V sama dengan rho GH. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu semangat untuk menggali penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita bisa menerapkan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang terdapat di dalam lembar kerja mahasiswa dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.